Wow, manusia bisa membedakan lebih dari 1 triliun bau loh. Dan setiap orang punya bau badan yang unik. Haha, jelas dong. Tapi tenang, bau badanku gak akan sampai ke kamu kok. Nah, kamu penasaran gak sih dengan prosesnya? Yuk, kita cari tahu. Semisal kamu sedang makan kue hangat, baunya wangi, rasanya juga lezat. Saat kamu melumatnya di dalam mulut, kuemu mulai melepaskan molekul kecil. Molekul ini bergerak melalui kerongkongan dan sebagian juga mencari jalan menuju hidung. Nah, sekarang coba bayangkan kamu berjalan memasuki ruangan yang diterangi cahaya lilin beraroma vanila. Kamu mengenali bau harum itu melalui proses yang disebut difusi. Udara dan molekul bau menyebar bebas ke segala arah dan sampai ke hidungmu. Oke, aku akan mengecilkan diri sampai seukuran molekul bau agar bisa kutunjukkan prosesnya. Saat kamu menarik nafas dalam-dalam, aku akan masuk melalui hidungmu, organ pertama dalam sistem pernafasan. Awas, hati-hati, jangan sampai kesandung. Upilnya gede-gede. Kamu bisa lihat kan bulu-bulu kecil dan tebal ini? Fungsinya sebagai pengaman dan ukurannya setebal folikel rambut di kepala. Tugasnya menghalau debu, kotoran, kuman, dan partikel lain agar tidak memasuki paru-parumu. Cairan berkilat di ujung bulu hidungmu itu adalah lendir. Bukan ingus loh ya. Fungsinya menjebak partikel asing yang masuk ke hidung. Selain itu, menjaga kelembapan lapisan dalam hidung karena kulitnya, sehingga perlu selalu dihidrasi. Oh, perlu hati-hati nih. Kadang aku suka menghindar dari benda besar yang suka menyerangku ini. Tapi tenang, cuma jari yang mau mengorek upil kok. Selanjutnya, terdapat bulu-bulu kecil bernama silia. Tapi kamu cuma bisa melihatnya dengan bantuan mikroskop. Silia juga merupakan mekanisme pertahanan. Letaknya juga ada di dalam telinga dan bagian tubuh lain. Saat benda asing terjebak, silia bergerak ke sana kemari untuk mendorong lendir keluar. Silia juga mengirimkannya ke tenggorokan atau bagian depan hidung. Leganya ada celah lagi. Inilah rongga hidung yang memanjang sampai bagian atas tenggorokan. Tugasnya menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang kamu hirup. Kamu bisa lihat bagian memanjang di dinding rongga hidung itu? Namanya turbinat. Di setiap lubang hidung, jumlahnya ada 3. Turbinat pertama menjadi jaringan pertama yang terkena kontak dengan udara dari luar. Molekul oksigen akan meluncur menuju paru-paru, tapi kita akan bergerak ke arah yang lain. Sebagian molekul bau juga memasuki paru-paru, tapi langsung keluar lagi saat kamu menghembuskan napas. Lihat lapisan lendir tipis itu. Kita akan menuju ke situ. Di bawahnya terdapat lebih banyak silia, kemudian epitel penciuman. Inilah jaringan sangat khusus yang terletak di langit-langit rongga hidung. Spons lembut yang mengandung zat penting seperti detektor bau yang bergerak menuju ke otakmu. Wah, ada benda kecil dan bercabang seperti akar tanaman. Itulah dendrit, perpanjangan dari sel saraf. Kita punya sekitar 8 juta neuron pada masing-masing lubang hidung. Saatnya masuk dan melihat isinya. Ayo! Bulatan kecil mirip biji buah ceri ini adalah reseptor baumu. Reseptor ini disangga oleh sel-sel lain, seperti bantal yang diletakkan di antara bola kaca agar tetap di tempat. Aku mau lebih mengecil lagi, lalu mengaktifkan salah satu reseptor bau itu. Nah, masing-masing reseptor sensitif terhadap sejumlah bau. Aku akan mengikatkan diri dengan reseptor yang sensitif terhadap bauku, persis seperti sekeping puzzle masuk pada tempatnya. Saat sel reseptor mengambilku, terjadilah beberapa hal. Reseptor ini menembakkan sinyal listrik melalui saluran tipis yang disebut akson. Yuk, kita ikuti arahnya. Tok-tok. Rasanya seperti mengetuk cangkang keras. Sebutannya lempeng cribriform, pemisah antara otak dengan rongga hidung. Lempeng ini punya lubang-lubang kecil sehingga saraf pembawa bau bisa melaluinya. Saat kita bergerak naik, saraf-saraf itu mulai terhubung membentuk jalinan. Kalau kita masuk ke dalam salah satu lubang di lempeng, kita akan lihat banyak jalinan yang lebih dalam. Oh, wow! Lihat tuh, jalinan sarafnya membentuk bola kecil yang disebut glomerulus. Bagian ini menerima input dari sel reseptor kecil dan akan memprosesnya lebih jauh. Meski cuma menerima data bau dari satu reseptor, glomerulus bisa mendeteksi banyak bau. Kamu punya sekitar 1.800 bola seperti ini yang tersebar di atas lubang hidung. Dan semuanya terletak di atas lempeng keras yang tadi kita masuki.
Kita sampai di perpanjangan luar otak yang terletak di atas rongga hidung. Wujudnya seperti bohlam dan dinamakan bulbus olfactorius. Di depan kita terdapat saluran panjang. Bola-bola pemroses berukuran kecil telah membesar jadi sel mitral. Sel ini merupakan neuron dan terlihat seperti laba-laba kecil berkaki sangat panjang di setiap sisi. Yuk, kita masuk ke dalam bulbus olfactorius, tepatnya menuju saluran penciuman, lalu ke bagian dalam otak. Bulbus olfactorius adalah bagian dari sistem limbik. Inilah jaringan besar pada berbagai struktur dekat dengan otak tengah dan berhubungan dengan sistem saraf. Sel otak membawa informasi menuju area pencium yang bernama amigdala. Disinilah emosimu diproses. Area ini juga mengaktifkan respon fight or flightmu. Kemudian sinyal bergerak menuju hipokampus, tempatmu membentuk ingatan, memproses emosi, dan mempelajari berbagai hal. Perhentian selanjutnya, talamus. Area ini mengirimkan sebagian informasi bau ke korteks orbitofrontal untuk dihubungkan dengan informasi pengecapmu. Cuma baulah yang melintas langsung menuju bagian emosi di kepala. Indera lain seperti penglihatan dan pendengaran akan menuju talamus terlebih dahulu. Talamus berfungsi sebagai pusat relay di bagian tengah belahan otak, dan ia mengirimkan data itu ke area otak lainnya. Tetapi, indera penciuman kita bekerja secara misterius. Kalau kamu belum makan dalam waktu yang cukup lama, tubuhmu akan menghasilkan hormon grelin. Hormon ini mengirimkan sinyal menuju otak. Kamu perlu energi, perutmu sudah kosong tuh. Otakmu merespons dengan membuatmu merasa lapar. Hormon yang sama mengaktifkan beberapa reseptor, kemudian memicu bulbus penciuman kecil yang sudah kita lewati tadi. Akibatnya, daya penciumanmu jadi lebih tajam untuk meningkatkan peluangmu untuk menemukan makanan. Bayangkan, kamu sedang ada di toko. Seseorang menyemprotkan parfum di selembar kertas. Kamu mencondongkan badan untuk menciumnya dan menutup mata. Tindakan ini berfungsi seperti proses eliminasi, yaitu menonaktifkan salah satu indera untuk mempertajam indera yang lain. Sama halnya dengan saat seseorang mengecilkan volume radio di mobil saat dia tersesat atau mencoba untuk berkonsentrasi. Saat sedang flu, daya penciumanmu hilang. Itu disebut anosmia atau tidak bisa mencium bau. Dan karena bagian atas tenggorokanmu tersambung dengan hidung, saat mengunyah makanan, terlepaslah aroma, lalu reseptor baumu. Saat hidungmu tersumbat, molekul bau dari makanan tidak bisa mencapai sel sensorik karena tidak bisa mencari jalan menuju talamus agar terhubung ke indera pengecap. Karena itulah, semua makanan jadi terasa hambar. Semua orang mencium bau dengan beragam reseptor. Beberapa ilmuwan percaya kalau setidaknya ada satu bau yang tidak bisa dideteksi tiap orang. Baik bau vanila, bawang putih, mentol, kopi, atau bahkan jenis buah tertentu. Kamu pernah menghirup cabai pedas yang membuatmu terbatuk? Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan kalau paru-paru juga punya reseptor bau. Reseptor mengirimkan bau pedas menuju otak, lalu memberimu sinyal agar segera terbatuk. Sangat menakjubkan ya? Semoga bermanfaat. Dadah! Kornea adalah satu-satunya bagian tubuh yang nggak punya pembuluh darah. Kornea mendapatkan nutrisi dan oksigen langsung dari air mata di bagian luar dan zat cair kental yang ada di antara kornea di bagian dalam, serta dari serabut saraf yang terhubung ke kornea. Oleh karena itu, lensa kontak dulunya berpotensi menimbulkan masalah. Lensa kontak zaman dulu mengurangi suplai oksigen, karena kornea sebagian besar mendapatkan oksigen dari luar. Masalah ini terpecahkan atau setidaknya berkurang waktu lensa hidrogel silikon mulai dipasarkan. Beberapa bagian lain dari tubuhmu yang nggak berpembuluh darah adalah kuku, rambut, lapisan kulit luar, dan email gigi. Kamu sadar nggak? Kadang keringatmu bau bawang sehabis olahraga. Kamu nggak perlu khawatir kok, ada dua jenis kelenjar keringat di kulitmu. Yang pertama terletak di area tertentu di tubuhmu, seperti area selangkangan dan ketiak. Kelenjar ini menghasilkan cairan berminyak khusus yang merupakan respon terhadap pengalaman emosional tertentu. Jenis kelenjar keringat lainnya jauh lebih umum dan tersebar ke seluruh tubuhmu, bertanggung jawab atas keringat tertentu yang kamu keluarkan setelah berolahraga. Keringat ini mendinginkan tubuhmu seraya menguap dari kulitmu. Karena kadarnya 99% air, jadi keringat nggak berbau. Ya, setidaknya pas pertama kali keluar dari pori-pori dan muncul ke permukaan kulit. Tapi ada banyak jenis bakteri di kulit manusia, dan semuanya memakan nutrisi dalam keringat itu bersama dengan serpihan kulit.
Salah satu zat yang dihasilkan adalah zat kimia spesifik yang baunya kadang ngingetin kamu sama bawang. Kamu mungkin sadar dirimu menghasilkan lebih banyak air liur saat berlari, terutama waktu jogging singkat pas cuaca dingin. Tapi, kalau kamu lari maraton dan di luar lagi cerah, kamu akan menghasilkan lebih sedikit air liur. Tubuhmu mencoba mengimbangi efek pengeringan, karena kamu lebih banyak bernapas lewat mulut. Tapi, tubuhmu jadi makin dehidrasi dalam waktu yang lebih lama, sehingga tubuh mencoba menghemat air dengan mengurangi produksi air liur. Setiap olahraga yang kamu lakukan, mau seberat apapun, juga bikin kamu mengeluarkan lebih banyak jenis protein khusus. Protein ini bikin air liurmu lebih kental dan lengket, dan ini bikin kamu merasa mulutmu lebih kering setelah olahraga. Manusia melihat dunia 15 detik lebih lambat, yang artinya otakmu terus-menerus bikin kamu agak tertinggal di masa lalu. Dengan begini, kamu bisa menstabilkan penglihatanmu atas dunia di sekitarmu. Matamu menerima banyak informasi visual. Yap, jutaan warna, bentuk, dan gerakan yang selalu berubah, kemanapun kamu berpaling. Memproses semua ini bukanlah tugas yang mudah bagi otakmu. Dunia visual selalu berubah karena perubahan sudut pandang, cahaya, dan faktor luar lainnya. Input visualmu berubah karena kamu perlu berkedip. Selain itu, kepala, mata, dan seluruh tubuhmu pasti selalu bergerak. Otakmu harus membangun mekanisme yang bisa menciptakan stabilitas ilusi. Otak secara otomatis menghaluskan input visualmu, tapi nggak menganalisis setiap gambar visual kecil, melainkan kayak mesin waktu. Kamu merasakan segala hal yang kamu lihat di 15 detik terakhir pada setiap momen. Otak menyatukan semua objek supaya kelihatan lebih mirip. Itulah sebabnya kamu mengira dirimu berada di lingkungan yang stabil. Kalau otakmu terus memperbarui informasi ini untukmu, dunia bakal terasa kayak tempat yang sangat kacau, dengan perubahan konstan dalam gerakan, cahaya, dan bayangan, yang mungkin akan terasa seolah kamu selalu berhalusinasi. Tulangmu sangat kuat, tapi gigimu, yang juga dianggap bagian dari sistem kerangka, bahkan lebih kuat. Itu semua karena email, yakni lapisan luar gigi yang keras. Email bikin jaringan dan saraf halus di dalam gigimu tetap aman. Kamu sebenarnya membakar kalori waktu lagi mikir. Waktu kamu istirahat dan gak ngelakuin aktivitas tertentu, kecuali untuk aktivitas mendasar, kayak mencerna, bernapas, dan menjaga diri tetap hangat. Otakmu menggunakan sekitar 20-25% total energi tubuhmu. Artinya, tubuhmu membakar sekitar 350-450 kalori per hari tanpa melakukan apa-apa. Manusia bukan satu-satunya makhluk hidup yang punya mekanisme seperti itu. Beberapa mamalia kecil, kayak marmoset kerdil yang mungil dan tikus pohon kecil, menggunakan persentase yang sama dari total energi tubuh mereka untuk otak. Sebagian besar energi yang dibakar otak berguna untuk membantu sel-selnya, yaitu neuron untuk saling berkomunikasi. Otak melakukannya lewat sinyal kimia yang dialirkan melintasi sinapsis, yaitu struktur sel khusus. Jadi, otak mengarahkan banyak energi ke sinapsis untuk membuatnya bekerja. Otakmu nggak pernah istirahat loh, bahkan pas kamu tidur. Bagian-bagian tertentu otak masih tetap aktif. Jadi, otakmu butuh bahan bakar untuk bekerja, dan kamu tetap membakar kalori waktu tidur. Makin berat tugas berpikir dalam sehari, makin banyak pula kalori yang kamu bakar. Jadi, kalau kamu lupa olahraga hari ini, coba kerjakan sudoku. Apa kamu suka makan es krim buru-buru? Kadang mungkin aman-aman aja ya, tapi kalau terlalu sering, kamu pasti tahu rasanya brain freeze. Ini adalah perasaan intens dan tidak nyaman yang datang dari depan atau samping kepalamu, tepat setelah minum atau makan sesuatu yang dingin, kayak es serut, es krim, atau es loli. Sebagian orang bahkan mengalami sensasi yang sama setiap kali terkena udara dingin. Para ilmuwan masih belum yakin kenapa ini bisa terjadi. Tapi salah satu teori mengatakan zat dingin merangsang sekelompok saraf yang terletak di belakang langit-langit. Teori lain mengatakan pembuluh darah di langit-langit mulut dan sinus langsung menyempit karena suhu di mulutmu turun, sebelum akhirnya melebar lagi. Brain freeze bukanlah hal berbahaya yang harus kamu khawatirkan, dan menggantungkan diri di atas meja, mengerang, atau memegangi kepala dengan tanganmu gak akan banyak membantu. Ada orang yang sering banget tidur, ya mau gimana lagi? Tapi ada juga orang yang punya kondisi tertentu yang disebut familiar natural short sleepers, yang artinya mereka agak kebal terhadap kurang tidur. Sekitar 1% populasi manusia mengalaminya. Meski kurang tidur, mereka ngerasain biasa-biasa aja tuh.
Mereka bisa tidur cuma 6 jam per malam. Tidur sesingkat ini bisa bikin banyak orang pusing setelah beberapa malam. Mata manusia biasanya punya 3 sel kerucut. Artinya, kita bisa mengenali sekitar 1 juta rona warna berbeda dalam spektrum warna hijau, merah, dan biru. Namun ada beberapa orang dengan kondisi langka bernama tetrakromat yang punya 4 sel kerucut di matanya. Dengan begini, mereka bisa melihat rona ultraviolet, yang artinya mereka bisa membedakan 100 juta warna berbeda. Kamu tahu nggak? Kerang kamu itu basah semua loh. Gini maksudnya, seluruh tubuhmu sebagian besar terdiri dari air, sekitar 60%. Cairan itu bukan cuma ada di organ, otot, dan kulitmu, tapi juga di dalam kerang kamu. Hampir sepertiga massa tulangmu adalah air. Ada jaringan menakjubkan yang tersembunyi di dalam tubuh manusia. Pembuluh darah sangatlah kecil, tapi kalau bisa diluruskan semuanya, hasilnya luar biasa. Seluruh tubuhmu punya jaringan pembuluh darah sepanjang 96.500 km. Salah satu cara supaya jaringan darahmu tetap sehat adalah dengan makan sehat. Apa kamu pernah penasaran kenapa hewan primata jauh lebih kuat daripada kita? Dalam banyak aspek, tubuh kita dan mereka memang mirip. Sebagai contoh, coba lihat struktur otot simpanse. Tapi kerabat primata terdekat kita kira-kira 1,35 kali lebih kuat daripada kita. Tubuh manusia punya lebih banyak serat otot berkedut lambat dibandingkan primata. Jenis serat otot ini nggak begitu kuat, tapi bikin kita bisa lebih tahan dibanding primata lain. Dan kita jadi bisa melakukan hal-hal seperti mengumpulkan makanan dan berburu, kegiatan yang membantu nenek moyang kita bertahan hidup. Itu juga alasan kenapa kita bisa lari maraton, sementara kera nggak akan pernah bisa. Tapi kita masih tetap kalah dalam hal persaingan kekuatan. Tertawa itu menular. Ini bukan cuma metafora. Peneliti menemukan bahwa emosi yang kuat dapat menyelaraskan aktivitas otak orang-orang. Tertawa adalah sesuatu yang menurut sains terkait dengan makhluk sosial. Kita hampir 30 kali lebih mungkin tertawa saat berada dalam situasi sosial tertentu. Misalnya, waktu bareng teman atau orang-orang yang bikin kita nyaman. Salah satu teori mengatakan, kamu mungkin akan ikut ketawa kalau lihat temanmu ketawa. Karena manusia adalah makhluk yang penuh empati. Otakmu akan melepaskan endorfin saat tertawa. Ini adalah bahan kimia khusus yang bikin kamu ngerasa aman dan nyaman. Jadi, kita belum yakin betul kenapa tawa menular. Tapi, toh rasanya menyenangkan. Jadi, yuk ikut ketawa aja di sisi terang kehidupan. Kalau jari kakimu pernah tersandung sudut benda dan terasa sakit, kamu pasti tahu apa yang kumaksud dengan kenapa kita memiliki kaki yang sangat rentan. Kaki kita sangat sensitif. Kaki diselimuti oleh kulit khusus yang tidak berbulu dan penuh dengan ujung-ujung saraf. Itulah sebabnya cedera kaki terasa sangat sakit. Namun kaki tidak serapuh yang kita pikirkan. Susunan kaki kita sungguh luar biasa. Kaki kita terdiri dari 26 tulang, 33 sendi, dan lebih dari 100 otot, tendon, dan ligamen. Semua ini bekerja sama seperti mesin untuk memungkinkan kita bergerak. Ketika berlari, kaki kita bekerja seperti pegas. Kaki harus menahan hingga 7 kali lipat berat badan kita setiap kali menapak ke tanah. Berkat tatanan ligamen, tendon, dan otot yang canggih, kaki kita menyimpan dan mengembalikan sebagian besar tekanan tersebut ke tanah. Selain itu, kaki juga bisa memberi petunjuk tentang kesehatan kita secara keseluruhan. Setiap pasang kaki itu unik. Tidak ada sepasang kaki lain yang persis sama. Ukuran, bentuk, kelenturan, kekuatan, dan pola berjalannya berbeda-beda. Seolah kaki kita memiliki kepribadiannya sendiri. Tapi bagaimana kaki kita bisa sampai pada titik ini? Para peneliti telah coba mencari tahu kapan dan bagaimana manusia purba mulai berjalan tegak. Nah, yang mereka teliti adalah jari-jari kaki, tepatnya. Bipedalisme, yang berarti berjalan dengan 2 kaki, adalah tahapan besar dalam evolusi manusia. Ini memengaruhi banyak perubahan lain dalam garis keturunan kita, seperti bagaimana kita berperilaku secara sosial dan mengembangkan budaya material kita. Jadi, para ilmuwan ini telah menelusuri evolusi kaki secara detail untuk menyusun sejarah spesies kita. Tim ini meneliti sendi-sendi khusus yang disebut sendi metatarsophalangeal yang terletak di antara tulang metatarsal dan tulang jari kaki.
Pada tahun 2015, mereka menemukan bahwa tidak seperti pada primata lain, jenis sendi ini pada manusia menghadap ke atas, yang memungkinkan kita untuk meregangkannya sehingga ideal untuk berjalan dengan dua kaki. Sedangkan kera dan primata lainnya memiliki sendi yang menghadap ke bawah, yang membuat kaki mereka bisa menggenggam seperti tangan. Dalam penelitian terbarunya, para peneliti mengamati fosil primata dan hominini, yaitu kelompok manusia, untuk melihat kapan sendi yang menghadap ke atas ini pertama muncul. Ternyata, sendi ini muncul sekitar 4,4 juta tahun lalu pada jari-jari kaki yang paling dekat dengan tepi luar kaki. Namun, jempol kaki tetap memiliki sendi yang menghadap ke bawah hingga beberapa waktu kemudian, sekitar 2,2 juta tahun lalu. Jadi, sepertinya kaki-kaki purba mungkin masih memiliki kemampuan menggenggam saat manusia beradaptasi untuk berjalan dengan dua kaki. Jempol kaki yang beradaptasi dengan cara berjalan dua kaki berevolusi relatif belum lama ini. Tapi anehnya, kaki kita tidak meninggalkan banyak jejak dalam catatan fosil sampai baru-baru ini. Ini membuat frustasi, karena memahami bagaimana kaki kita berevolusi sangat penting untuk mengungkap kisah evolusi manusia, terutama dalam hal berjalan dengan dua kaki. Kaki manusia modern berevolusi secara terpisah untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. Kaki simpanse lebih fleksibel, cocok untuk memanjat pohon, sedangkan kaki manusia lebih kaku, cocok untuk berjalan dengan dua kaki. Bicara soal kaki, sebaiknya kita juga membicarakan manfaat berjalan tanpa alas kaki. Ini sebenarnya bisa membawa kita lebih dekat dengan pola atau gaya berjalan alami kita. Berjalan tanpa alas kaki itu baik, karena memungkinkan tubuh bergerak seperti yang seharusnya. Sepatu membuatmu merasa seperti berjalan di atas awan, tapi terkadang bisa menghalangi kelompok otot tertentu untuk melakukan tugasnya dan memperkuat tubuh kita. Sebaliknya, saat bertelanjang kaki, kita punya kendali yang lebih baik soal bagaimana kaki kita mendarat di tanah. Cara ini membantu keseimbangan, kesadaran tubuh, dan bahkan menghilangkan rasa sakit. Ditambah lagi, ini bisa meningkatkan mekanika kaki yang bisa berdampak positif pada pinggul, lutut, dan inti tubuh. Hal ini membuat sendi dan pergelangan kaki tetap fleksibel dan kuat berkat rentang gerak yang tepat dan stabilitas otot. Jangan lupa juga sepatu yang tidak nyaman dan tidak pas. Berjalan tanpa alas kaki bisa meringankan masalah seperti bunion atau hammer toe akibat penggunaan alas kaki yang tidak tepat. Apa aku sudah menyebut otot-otot kaki jadi semakin kuat? Ya, bertelanjang kaki bisa jadi latihan bagus untuk kakimu yang sangat baik untuk menopang punggung bagian bawah. Jadi, lepaskan sepatumu dan biarkan kakimu bernapas saat kamu berjalan di atas rumput yang lembut atau pantai berpasir. Tubuhmu akan berterima kasih padamu. Tidak hanya kaki kita yang berevolusi seiring waktu, nenek moyang kita juga memiliki otak yang lebih besar. Ini berarti otak kita telah menyusut. Para peneliti mengamati fosil tengkorak dan mendapati otak kita mulai mengecil sekitar 3.000 tahun yang lalu. Pertanian mulai berkembang sekitar 10.000 hingga 5.000 tahun lalu, dan peradaban tumbuh seperti jamur setelah hujan badai. Terdapat kota-kota yang luas, keajaiban arsitektur, dan bahkan beberapa tulisan yang indah. Kaitan antara ukuran otak dan IQ tidak sesederhana yang terlihat. Banyak makhluk kecil yang otaknya membuat otak kita tampak bodoh. Sebuah penelitian besar-besaran dengan ribuan pemindaian otak dan tes IQ mengungkap bahwa ukuran otak dan IQ seperti dua orang teman di sebuah pesta. Terkadang mereka menari bersama, dan terkadang mereka berdansa sendiri-sendiri tanpa korelasi yang mutlak. Ternyata beberapa kelompok semut seperti cerminan dari masyarakat kita, lengkap dengan cara bercocok tanam dan kerja sama tim. Dan semut dengan kelompok yang lebih besar memiliki otak yang lebih besar, kecuali saat melakukan pekerjaan bertani. Tapi otak yang lebih kecil mungkin menjadi pilihan yang lebih baik jika kerja sama tim menjadi sangat kompleks. Mungkin penemuan tulisan sekitar 2.000 tahun lalu juga memainkan perannya. Ini seperti otak eksternal mutakhir, kamu menuliskan sesuatu dan boom, kamu punya banyak ide di ujung jarimu. Ini seolah otak mengalihdayakan kekuatan memorinya.
Berikut ini hal terbaru yang mungkin ingin kamu pertimbangkan, terutama kalau kamu seorang gamer. Beberapa streamer mendapati penemuan yang tidak terduga setelah menghabiskan waktu berjam-jam memakai headphone. Ada lekukan berbentuk headphone di kepala mereka. Mari merujuk pada sains sebelum mulai membayangkan tengkorak kita bertransformasi seperti plastisin. Sangat tidak mungkin bahwa headphone bisa mengubah tengkorak. Menurut para ahli, mengubah tengkorak manusia butuh tekanan sebesar 135 kg. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Headset hanya memberi sedikit dorongan pada bagian tengkorak kita yang lebih lembut, menyebabkan penyok sementara yang bisa kembali semula. Hal lainnya adalah tentang gaya memegang ponselmu. Apa kamu menggunakan kelingkingmu untuk menyangga beban perangkatmu, membentuk semacam posisi mengunci? Pernahkah terpikir olehmu apakah cara menggenggam seperti ini bisa menyebabkan masalah pada kesehatan tanganmu? Sekarang, seiring semakin besar dan canggihnya smartphone, ada hal lucu yang terjadi. Semakin banyak orang menyadari masalah kelingking smartphone ini. Kamu mungkin melihat lekukan kecil pada kelingkingmu karena terlalu sering memegang ponsel. Mari kita luruskan masalah ini sekarang juga. Memegang ponsel dengan cara ini dalam waktu yang lama ternyata bisa menimbulkan masalah. Masalah yang umum terjadi adalah jari pelatuk. Intinya, menekuk jari kecilmu untuk menggenggam ponsel bisa menyebabkannya kaku dalam posisi tertekuk, terutama kalau kamu mengalami jari pelatuk. Ini seperti kemacetan lalu lintas jari kecil. Pengobatannya seringkali melibatkan suntikan atau operasi kecil untuk melepaskan lilitan tendon. Pergelangan tanganmu mungkin juga mengalami sakit yang sama. Cedera ini menyebabkan mati rasa dan kesemutan pada ibu jari dan jari-jari lainnya. Ditambah lagi, ketika siku ditekuk seperti saat memegang ponsel di telinga, ini bisa memberi tekanan pada saraf ulnaris yang menyebabkan mati rasa dan kesemutan di jari manis dan kelingking. Menariknya, selain otot kecil yang disebut arector pili, jari-jari kita tidak memiliki otot. Lalu, kenapa kita bisa menggerakkannya? Otot-otot di lengan bawah kita seperti dalang yang mengendalikan tali di belakang layar. Para maestro otot ini mengawali gerakan jari dan disinilah keajaiban yang sesungguhnya terjadi. Gerakan-gerakan itu seperti pesan rahasia yang dikirimkan ke jari-jari kita melalui tendon. Bayangkan tendon sebagai pembawa pesan terpercaya yang menyampaikan perintah langsung ke ujung jari kita. Sungguh keajaiban jari yang luar biasa, bukan?